Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Panduan Office 25. Pada kesempatan kali ini kami akan bagikan panduan bagaimana cara membuat border atau dalam bahasa Indonesianya adalah bingkai pada dokumen. Dan yang kedua nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana cara membuat atau mengatur tabulasi atau indentasi dalam dokumen. Oke, langsung saja kita mulai panduannya. Di sini saya buka dokumen pertamaku. Saya sudah buat contoh dari border. Ini namanya border atau bingkai. Bingkai ini dapat kita gunakan pada page atau halaman dokumen dan juga dapat kita gunakan dalam sebuah teks. Oke, kita mulai saja. Untuk bagaimana cara pembuatannya, perhatikan panduannya berikut ini. Yang pertama, kita buat dulu sebuah blank dokumen atau dokumen baru. Ini sebagai contoh, teman-teman tidak perlu harus sama persis seperti yang saya gunakan seperti ini. Kemudian berikutnya kita aktifkan menu desain. Untuk versi Word atau Microsoft Word yang saya gunakan ini, untuk pembuatan bingkai berada di menu desain. Tapi di beberapa versi Microsoft Word terletak di menu page layout. Kalau di sini tulisannya atau namanya disebut layout, ada di versi-versi yang lain disebut page layout ya. Jadi nanti kalau yang saya terangkan tidak ada di menu desain, silakan teman-teman cari di menu page layout. Oke. Kemudian setelah kita mengaktifkan menu desain, kita arahkan kursor pada page border yang ikonnya seperti ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada border, ada page border. Apa bedanya? Kalau page border itu memberikan bingkai pada sebuah halaman. Kalau border hanya border saja, ini digunakan untuk memberikan bingkai pada teks atau kalimat gitu ya. Jadi saya kira semuanya sudah paham. Karena kita akan membuat bingkai pada halaman, maka kita pilih page border. Kemudian di bawahnya di sini ada pengaturan. Kalau kita pilih none berarti tidak ada border sama sekali, none. Kemudian kalau kita pilih box, maka dia akan membuat border untuk seluruh halaman atau membuat bingkai pada seluruh halaman. Kemudian kalau kita pilih shadow, maka border yang kita buat nanti akan ditambah dengan bayangan di belakangnya. Kemudian kalau kita pilih 3D, nanti ada pada page border kita akan berbentuk 3 dimensi. Kemudian kalau kita pilih custom, maka kita akan bisa mengatur sendiri border yang kita inginkan. Oke. Untuk contoh yang saya buat tadi seperti ini ya, seperti ini. Kita cancel dulu. Untuk contoh yang saya buat seperti ini, nah ini menggunakan saya menggunakan custom. Jadi saya pilih page border, kemudian saya pilih custom. Oke. Kemudian untuk membuat border seperti contoh tadi, kita pilih art. Nah, di sini ada bermacam-macam template dari border yang kita ingin gunakan. Silakan pilih salah satu sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke.
Kemudian untuk width-nya, width ini adalah pengaturan untuk besar kecilnya dari border yang kita ingin buat. Misalkan kita rubah jadi 20. Oke. Kemudian setelah semuanya selesai, di sini ada pengaturan, ini ada 4 tombol. Kalau salah satu tombol kita nonaktifkan, maka border akan hilang dari tampilannya. Misalkan saya klik yang paling atas ini, nah dia di bagian atas akan hilang bordernya. Kalau saya aktifkan lagi, maka dia akan tampil kembali. Ini untuk ukuran 20 pixel. Oke, selanjutnya apply to, ini digunakan untuk pilihan men-setting apakah border ini kita gunakan untuk whole dokumen, untuk seluruh dokumen. Di sini ada pilihan, atau this section hanya untuk halaman ini saja, dan this section juga ini, this section front page. This section first page only. Jadi bagian ini tapi hanya di halaman pertama saja, atau this section all except first page. Jadi kalau kita pilih bagian ini, semuanya nanti akan punya border yang sama kecuali halaman yang pertama. Oke, saya pilih whole document, kemudian terakhir kita tekan OK. Ya, maka hasilnya akan jadi seperti berikut ini. Kalau pengen merubah, tekan page border lagi, kemudian kita pilih, misalkan saya tidak suka model itu, saya pengen cari yang lain, yang lain, pilih, kemudian tekan OK. Nah, ya kira-kira begitulah bagaimana cara membuat page border. Kemudian kalau tadi kita lihat di page border ada border, yang ini hanya untuk kalimat dan teks. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Tentunya kita harus membuat sebuah kalimat dulu, sama seperti kemarin kita buat teks supaya kita mudah. Oke. Ada 5 buah paragraf. Saya mau buat ini jadi judulnya, jadi saya pisahkan dari paragraf, kita perbesar ukuran hurufnya. Oke, kemudian kita kasih tebal, kita taruh di tengah, perbesar lagi ya. Oke, berikutnya kita akan memberikan teks ini dengan border. Caranya, pilih semua kalimat, setelah itu tekan page border dan pilih border. Kemudian kita pilih teks, bukan paragraf. Kalau paragraf nanti seluruhnya. Kita pilih teks, kemudian kita kasih box, kita pilih ukuran garisnya atau ukuran lainnya, kita tentukan, ini terserah. Kemudian kalau kita pengen tambahkan shadow, ya kita kasih shadow, kalau tidak ya tidak, kita pilih box saja. Kemudian untuk yang pilihan untuk yang border ini, kita tidak bisa membuat seperti di page border ya, ini khusus hanya garis-garis saja, tidak bisa menggunakan ornamen seperti yang tadi sudah kita lihat di bagian custom. Oke. Setelah itu kita tekan OK. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti berikut ini. Kalau pengen merubah warnanya, misalkan page border, kita ambil warnanya, kita ganti menjadi warna biru. Oke. Ya,
kita tekan OK. Oke, tidak berubah. Ulangi lagi, page border, sebentar, border, kita pilih teks, otomatis warnanya biru ya. Oke ya, sudah berubah menjadi biru. Demikian tutorial bagaimana cara membuat page border pada halaman dokumen maupun pada teks. Berikutnya kita akan membuat atau men-setting indentasi atau tabulasi. Biasanya dalam pembuatan dokumen kita, dalam sebuah paragraf itu biasanya ada satu kalimat yang sedikit menjorok ke dalam ya, seperti ini. Nah, bagi para pemula biasanya menggunakan spasi untuk pengaturannya. Nah, ini sebenarnya boleh tapi kurang efisien. Kenapa demikian? Kalau yang kalian betulkan atau yang kalian setting cuman satu buah paragraf itu tidak jadi masalah, tapi kalau yang kalian setting ada ribuan paragraf, maka akan terbayang bagaimana capeknya, gitu kan. Nah, berikutnya bagaimana caranya? Untuk cara yang lebih efektif dan efisien, caranya pilih seluruh paragraf dari atas sampai bawah. Kemudian setelah itu kalian aktifkan menu home. Kemudian pada bagian paragraf pilih paragraf setting atau tombol yang ada di pojok, klik ya. Kemudian di sini ada indentasi, bagian yang kedua. Yang pertama general, kemudian indentation. Nah, pilih pada bagian indentation. Di bagian yang spesial ini pilih first line ya. Setelah dipilih first line, nah di sini teman-teman bisa lihat ini sudah berubah. Jadi nanti agak menjorok ke dalam, ukurannya 1,27 cm. Oke. Setelah dirasa sesuai, kemudian kita tinggal tekan OK saja. Oke. Ya. Jadi yang atas paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya sudah menjorok ke dalam tanpa kita harus mengubahnya satu persatu. Oke, saya kira materi saya hari ini cukup. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semoga panduan kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.